Selamat pagi Bunda. Hari ini paginya sangat cerah ya Bunda. Hari ini kegiatanku yaitu melakukan refleksi pada pasien stroke. Nah, pasien ini awalnya tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, dan beliau hanya duduk di atas kursi roda. Berjalan 3 bulan, beliau alhamdulillah sudah bisa berjalan dan juga bicara. Awalnya saya tidak record ya karena privasi pasien, dan akhirnya setelah 3 bulan saya melakukan refleksi pada pasien. Akhirnya beliau bisa berjalan dan juga bicara. Nah, ini teknik merelaksasi otot-otot di leher atau pundak agar otot-otot yang di bagian belakang ini bisa rileks dan bisa membuat tangannya bisa bergerak. Nah, saat ini pasien ini belum bisa menggerakkan tangan di sebelah kanannya, dan saya melakukan refleksi pada otot-otot tangan agar tangan beliau bisa digerakkan. Nah, ini teknik untuk memijit-mijit di bagian bahu dan juga di pergelangan tangan, sedikit ditekan dan dicubit-cubit agar otot bahunya rileks, dan ditepuk-tepuk agar otot di bagian lehernya bisa rileks dan menghirup oksigen secara baik. Baik teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang ada keluarganya terjadi seperti ini bisa mengikuti arahan-arahan yang mungkin saya share mungkin, tetapi ini awal dari pasiennya belum bisa bicara, belum bisa berjalan, tekniknya belum saya ajarkan. Nah, suatu saat nanti jikalau saya ada pasien yang seperti ini, maka saya share kepada teman-teman. Nah, ini untuk bagian otot di bagian bawahnya. Untuk menggerakkan jari tarinya maka dipijit di bagian lengan bawah, yaitu di bagian di bawah siku, untuk menggerakkan jari-jari di bagian tangan kanan. Dan ini saya mencoba untuk menggerakkan tangan di sebelah kanannya ke atas dan ke bawah, dan dengan memegang lengan pasien. Dan ini pergerakannya sebenarnya lambat ya teman-teman, hanya videonya aku cepatkan jadi seperti terlihat sangat cepat, seperti terlalu cepat. Sebenarnya ini sangat pelan dan lambat sekali. Nah, ini teknik untuk menarik dan untuk merangsang di bagian otot-otot tangan. Pasien ini beliau bisa menggerakkan tangannya, hanya bisa menolak keluar, tetapi untuk menarik ke dalam tidak bisa.
Selesai kita melatih pergerakan tangan, lanjut ke pergerakan kaki. Nah, di sini pasien ini terkendala berjalannya, saat berjalan kakinya suka terlipat. Nah, di sini tekniknya saya urut di bagian mata kaki, di pinggir jari, di selurus jari manis. Nah, di situ diputar dan pijit-pijit untuk merelaksasi otot-otot jari dan juga tendon di bagian kaki agar lebih rileks. Nah, di sini saya merelaksasi otot pergelangan kaki supaya pergerakan kakinya lebih lemas atau lembut. Nah, di sini kendala pasien ini, beliau berjalan sangat kaku sehingga beliau berjalan suka terlipat saat berjalan kakinya. Nah, di sini saya rilekskan dulu, putar-putar kakinya. Nah, terlihat ya teman-teman, di bagian otot betisnya itu terlihat tegang dan juga keras. Nah, di sini tekniknya saya relaksasi dulu pergelangan kaki agar kaki beliau lebih rileks dan juga tidak kaku lagi. Nah, untuk teknik agar supaya kaki tidak terlipat, maka dipijit di bagian betis lurus dengan mata kaki hingga ke lutut. Ulang beberapa kali pada tempat yang sama agar otot-otot yang tadi kita pijit bisa rileks. Nah, di sini saya memijit di bagian di bawah lutut untuk merileks otot di bagian paha dan juga betis. Di sini puncak pertama permasalahan kaki jika kaki tidak bisa digerakkan. Nah, pada pasien ini kendalanya adalah di bagian otot pahanya sangat kaku sehingga beliau sangat sulit untuk menggerakkan kakinya. Kaki beliau saat berjalan itu seperti robot sehingga beliau sangat susah untuk membengkokkan kaki beliau. Pada pasien seperti ini biasa terjadi pada pasien stroke karena saat pasien stroke itu semua otot-otot pada kaku sehingga membuat pasien itu sulit untuk berjalan. Nah, teknik kita di sini adalah merelaksasi otot-otot yang kaku sehingga otot-otot itu bisa lunak, lemah dan bisa digerakkan. Baik, di sini saya melakukan senam pada pasien tadi. Nah, ini saya skip. Oke, ini senam untuk melatih otot bawah, bagian bawah dan juga lutut. Oke, lanjut senam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, angkatkan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut lagi dengan kaki yang di sebelahnya. Nah, di sini saya anjurkan untuk sering pergerakan ruku agar otot paha dan juga di bagian pinggangnya bisa rileks. Nah, di sini pasien ini sangat terlihat kaku ya teman-teman, karena bagian tangan kanan dan juga kakinya adalah bagian yang terserang stroke.
Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, beliau berjalan sangat kaku karena pada pasien stroke itu otot-otot pada kaku.